Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel BJ dengan saya Iskandar. Bagi yang baru datang, silakan subscribe terlebih dahulu dengan channel kami. Kemudian kita juga ada aplikasi toko BJ di Play Store. Cari BJ, kemudian install aplikasinya. Setelah install, nanti Anda tinggal daftar. Setelah daftar, nanti akan bisa tampil seperti ini. Di kita tidak hanya handphone yang kita jual, ya, ada aksesoris, ada gadget keren, aksesoris original, dan sebagainya. Oke. Dan jangan lewatkan juga promo-promo menarik dan diskon-diskon besar di toko BJ. Oke, kita lanjut. Kali ini saya akan mereview tentang salah satu aplikasi, ya. Aplikasi, ya, saat ini kan kita masuk bulan Ramadan nih, alhamdulillah. Walaupun memang kondisi lagi seperti ini, ya, pandemi COVID-19, Corona. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah dan dimudahkan untuk semua umat Islam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini. Salah satu aplikasi Al-Quran yang biasa saya gunakan, mungkin banyak juga aplikasi-aplikasi lain Al-Quran yang ya tentunya punya kelebihan fitur masing-masing, ya. Di sini saya akan install aplikasi Al-Quran yang keluaran dari Quran.com. Kita masuk ke Play Store, udah masuk, kemudian kita cari namanya Quran Nas Indonesia, ya. Yang Quran.com itu ada beberapa varian. Yang Quran Nas Indopak Quran, ya. Nah, kita install aja. Klik install. Jadikan handphone kita, ya, sebagai tidak hanya, ya, untuk keperluan multimedia dan keperluan bisnis lainnya, ya, tapi gunakan juga untuk keperluannya kita ibadah, ya. Tentunya memang baca Quran di Al-Quran, ya, itu lebih bagus, ya, lebih baik, ya, di mushafnya langsung. Tapi kalau kita misalnya nggak sempat bawa Al-Quran, sekarang ada banyak fasilitas lah yang kita bisa gunakan. Jadi tidak ada alasan kita tidak ada waktu untuk ngaji Al-Quran, ya. Bisa kita gunakan aplikasi, sekarang banyak aplikasi yang sangat luar biasa, ya, dengan berbagai fitur dan kelebihannya untuk bisa kita membaca Al-Quran bisa lebih mudah, ya. Nah, ini ketika kita install, kita harus ngunduh paket data dulu, ya, kisaran 117. Kita tunggu dulu, ya, sampai 100% terinstall. Nah, kenapa ini filenya gede sekali, ya? Memang beda karena Al-Quran yang lain memang instalannya sedikit. 117 MB itu belum termasuk audio, jadi baru pak tampilan halaman per halaman dari Al-Qurannya saja. Jadi seperti mushaf Al-Quran Indonesia. Agak lumayan lama, ya, kita lihat tadi di deskripsi aplikasinya, ya. Indopak Al-Quran. Indopak Al-Quran. Ini dari Quran.com, ya. Kita lihat ininya dari Quran.com. Kemudian nanti tampilan-tampilannya seperti ini, ya. Nah, ini yang seperti dibilang Nas Indopak, ya. Jadi kayak Al-Quran Indonesia, ya, seperti ini, ya. Dan ini termasuk yang paling komplit, ya. Secara ini nanti kita coba lihat, ya. Ini masih agak lumayan lama ke install database-nya. Kali ini jadi kami nge-share, ya, aplikasi-aplikasi apa aja yang bisa bermanfaat, ya, buat kita, sekedar informasi lah. Tentu mungkin dari teman atau sobat ada yang udah lebih tahu lah tentang aplikasi-aplikasi Al-Quran, mana yang lebih bagus. Setidaknya kita berbagi informasi, ya, mana yang bisa kita gunakan, ya, tentunya untuk bisa lebih bermanfaat lah satu sama lain lah, berbagi informasi, ya. Ya, sedikit lagi, ya. Ada 117,58 megabyte. Nah, ini udah masuk, ya. Ini seperti ini tampilannya, ya. Kalau kita udah ini, kita lihat di sini ada surat, ya. Ini surat-surat Al-Qur'annya, ya. Surat ada 114 surat, ya. Dan bisa lihat sampai 114, dan kita bisa lihat juga ada pembatas-pembatas per judnya, ya. Ini seperti tadi, ini jud 1 surat 1 sampai surat 2, ya. Bisa kita lihat juga, ya. Si Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, ya, bisa kita lihat. Kemudian di sini kalau kita melihat per jud juga bisa kita lihat, ya, per jud nama-namanya. Kemudian bisa kalau kita akan melakukan penandaan, ya, kayak tadi barusan kita ngebuka halaman berapa, langsung kita bisa lihat, ya. Contohnya kita buka surat Al-Fatihah, ya, tampilannya seperti ini, ya. Ini posisi potret berdiri, ya. Nah, jadi bisa kita lihat nih, ini dua halaman utama, ya, seperti Al-Quran yang Indonesia, ya. Jadi kalau kita mau lebih besar, kita bisa posisi landscape, ya, tampilannya. Kita tinggal rotate aja,
Nah, seperti ini. Ini kelihatan lebih gede ya. Apalagi kalau kita layarnya handphonenya besar ya, bisa tampilannya lebih besar lagi ya. Nah, seperti ini. Jadi bisa kebaca lah ya. Nah, seperti ini. Ya. Tinggal digeser, digulir untuk melihat ke halaman berikutnya. Oke, kemudian fitur lain yang kita bisa lihat di sini juga ada terjemahannya ya. Bisa kita buka yang bola dunia ya. Nah, ini ada dari Albanian, ada tafsir juga ini ya. Kalau ini tafsir Arab juga bisa ya. Ada Qurtubi tafsir, Tabari tafsir Tabari, tapi Arabic Jalalain tafsir, Ibnu Katsir tafsir. Kita pakai Translate Indonesia ya. Kita download lagi dulu 2 mega. Oke, sudah ke download. Nah, ini kita lihat. Nah, kalau kita mau nambahin tafsir, misalnya saya mau Ibnu Katsir ya, tafsir Ibnu Katsir. Tapi ini Arabic ya, belum ada Indonesia. Jadi download dulu 16 mega. Atau mau bahasa lain pun tinggal di ini aja. Kita mau bahasa Inggris atau mau bahasa apa, ada semua ya, sampai banyak bahasa-bahasanya. Ini seperti di Quran.com ya, kita bisa akses secara web juga seperti ini. Ya, ini udah kita unduh 2 ya. Kalau kita mau langsung terjemah, kita bisa lihat langsung gini ya. Ini tafsir. Ini pun kita bisa setting ya secara pengaturannya. Ini settingannya. Kita mau mode malam juga bisa ya, settingan tampilannya. Kemudian masuk setelan di sini. Ini bisa diperbesar untuk ukuran teks dan terjemahannya. Bisa diperbesar nih. Ini sampai 40 ya kalau paling besar. Kita coba di 30. Ini kalau kita ini setting juga, di setting dulu tafsir, mau ditampilkannya tafsir atau bahasa Indonesia doang. Ya, kalau kita bahasa Indonesia langsung seperti ini, ya, ini. Di Arabnya kemudian terjemahannya ya. Kalau kita mau tampilkan tadi dengan tafsirnya, ya, nah ini komplit ya, luar biasa nih. Satu ayat itu tafsirnya banyak sekali ya. Kita klik, ya, tapi memang kita harus bisa bacanya ya, ini Arab gundul ya, jadi sangat komplit sekali ya. Kita lihat yang Al-Baqarah ya, mau terjemah Indonesia aja ya, seperti ini ya. Ini versi dengan tampilan terjemah. Kemudian selain itu juga memudahkan ketika kita ingin mencari sesuatu ya tentang, bisa di sini yang masuk ke terjemah, database-nya langsung ngedetek ya, bisa nyari per kata gitu ya. Misal kita akan tentang puasa ya, puasa. Kita klik puasa, dia akan tampil semua terjemah yang mengatakan puasa. Nah, kita bisa baca. Nah, di sini ada terjemah yang mengandung kata puasa, nih kan, puasa. Ya. Kemudian kalau coba kita Ramadan ya. Ramadan. Nah, seperti ini dekat ya. Berusaha ya. Ada langsung. Jadi kita mau cari sesuatu tentang apa, ada. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran ini. Ya. Langsung bisa kita lihat terjemah dan sebagainya ya. Ini secara singkat aja ya. Kemudian selain itu juga, ini murotalnya tuh banyak ya. Bisa kita download ya. Ini dari beberapa banyak imam ya. Contoh kita akan coba Abdul Basit ya. Nah, ketika kita putar ya, dia akan download dulu ya. Cara mengunduh itu bisa langsung dari sini ya. Atau kita dari pengaturan, diunduh otomatis semua imam kita unduh. Nah, ini langsung ada, ketika kita putar dia akan jalan ya. Background hijaunya ya, menunjukkan bahwa dia imamnya sedang membaca ayat tersebut ya. Ya, bisa diputar per ayat atau gimana, dan ini pun bisa di minimize ya. Kita kalau mau cuma dengar suratnya aja, murotalnya aja tanpa buka Al-Qurannya bisa, posisi minimize ya. Nah, kita kelihatan di atas ya, posisi di atas, di bar atas kelihatan.
Oke. Ya. Selain itu juga kita mau share juga bisa ya. Misal surat ini kita mau klik aja, kita share kemana, ini banyak ya. Kita mau tandain sudah di sini, atau kita ini kemudian kita share, atau kita mau cek terjemah tadi ya. Kalau kita mau copy, tinggal link aja share. Copy kemana ya? Copy misalnya salin ke sosmed kita ya, tinggal klik aja. Oke. Jadi buat share Arab dan terjemahnya bisa ya. Ini murotalnya, imamnya kan kita bisa rubah-rubah ya. Sebentar. Misalnya kita coba Al-Fatihah, tadi kita akan pilih lagi imam yang lain. Misalnya ini, kita download lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Besar juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Luar biasa. Ar-Rahmanir Rahim. Beda-beda imamnya, qiraat imamnya, lagamnya beda-beda. Oke. Untuk download ini bisa kita setting aja dari sini kalau mau di-download semua ya. Kita lihat ke pengelola audio. Nah, ini dari semua imam yang tadi saya download kan baru satu surat ya. Yang sampai 114. Kalau kita mau download semua tinggal klik aja. Dia akan otomatis ngedownload. Kayak tadi dia akan otomatis ngedownload ya. Kita tinggal dan sebagainya, dia akan otomatis sampai semua surat dia download ya. Memang agak lumayan ya. Ini dari satu imam tuh saya ada koleksinya, ada beberapa imam yang udah saya download, itu mulai minimal dari 1 giga sampai 3 giga ya. Yang paling banyak ya 1 sampai 3 giga lebih lah. Jika ada yang berminat, rekan-rekan buat yang di Majalengka nih, barangkali perlu unduhannya, daripada ngunduh lagi boleh datang ke toko aja, gratis ya, kita instalkan ya semuanya. Barangkali yang berminat, untuk yang luar kota barangkali berminat, boleh kirimkan flashdisk, atau mau beli dari kita flashdisk boleh, kita nggak ada tambah biaya, hanya biaya untuk beli flashdisk saja. Nanti insya Allah kita kopikan semua data yang diperlukan untuk install, atau mau install sendiri itu lebih bagus, lebih baik, karena ya tinggal bermodalkan kuota lah, kuota untuk hal yang bermanfaat. Setidaknya kita dimanfaatkan untuk download aplikasi Al-Quran yang sangat powerful lah. Ini salah satu yang kami rekomendasikan ya, Al-Quran. Tentunya banyak juga aplikasi Al-Quran lainnya yang punya kelebihan-kelebihan, tapi ini termasuk yang paling banyak menurut saya fiturnya yang bisa kita gunakan untuk belajar, mengerti, paham Al-Quran. Ya, dalam bulan Ramadan ini setidaknya ya mungkin kita udah sering lah ya untuk tamat beberapa juz, tapi setidaknya kita ada nilai lebih untuk bisa atau mengerti, paham apa itu Al-Quran dan isinya. Ya tentunya dengan terjemahnya ya, memahami terjemah dari Al-Quran. Gampang sekali, kita klik di sini. Jadi kita mungkin udah bolak-balik hafal beberapa, dalam tiap Ramadan bisa tamat berapa kali, 2 kali, 3 kali ya. Tapi lebih alangkah bagusnya kita juga ya bisa dibaca dengan artinya lah gitu. Jadi kita tahu apa yang diperintahkan di Al-Quran, karena Al-Quran itu kan pedoman hidup kita ya. Al-Quran dan Sunnah pedoman hidup kita. Untuk kita tahu apa isinya, apa perintah di Al-Quran, ya tentunya kita harus ngerti apa artinya ya. Karena kalau kita, kecuali yang udah memang pandai bahasa Arab, ya tentu mungkin sama hal dengan kayak terjemah langsung lah, sudah paham. Kalau kita yang awam, ya tentunya harus gunakan terjemahnya ya, seperti ini ya. Bisa ini ya, dari sini pun kita bisa copy langsung, kita share mau ke media, ke sosmed ya. Ya, kita kirim ke Facebook ya, mau kirim ke WA dan sebagainya. Kalau ini belum kita install, tentunya akan lebih mudah ya untuk saling berbagi ya, berbagi kebaikan ya dengan teman, saudara, keluarga ya. Kita share dari isi Al-Quran ya. Itu mungkin sekilas ya. Kalau memang kita bahas akan lebih banyak lagi ya, mungkin nanti di lain kali bisa kita bahas lebih dalam lagi, sama-sama belajar apa aja fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan. Kalau kayak tadi misalnya kita mau lakukan penanda aja ya, misalnya kita sudah sampai ayat berapa, halaman berapa. Kalau kita mau penanda halaman, tinggal klik di halaman ini, dia akan muncul di penanda. Kalau kita mau misalnya nih baru selesai di ayat ini gitu ya, kita klik aja, kita di penanda halaman, aktif penandanya. Ketika yang ditandain ini akan ngeblok ya. Nanti kita lihat ketika kita keluar, kita
mau melanjutkan lagi setelah kita buka, misalnya kita keluar aplikasi Al-Qur'annya, kemudian kita buka, langsung kita lihat penanda. Ya, kita mau lihat penanda apa nih? Penanda halaman. Kalau ini yang otomatis jejak kita terakhir kita ngebuka ya di atas itu ya. Nah, kalau ini penanda halaman. Tadi kita penanda halaman ini ya. Nah, kemudian kita misalnya ini penanda ayat ini, otomatis dia akan ngebukanya. Untuk menghilangkan penandanya, kalau kita udah banyak misalnya penanda, tinggal dihapus saja ya. Hapus ya. Hapus ya. Oke. Kemudian fitur-fitur lainnya, kalau kita mau loncat ke halaman berapa, ayat berapa juga ada di sini untuk nyarinya ya. Kemudian tadi udah mode malam udah, kemudian navigasi tombol suara ya, navigasi antar halaman menggunakan tombol suara ya. Bisa diaktifkan juga kalau kita mau aktifkan. Terjemahan, nah ini unduhan terjemahannya tadi banyak kan ya, sampai Uzbek ya. Kemudian kita mau streaming, alirkan audio jika memungkinkan, bisa mau streaming, jadi kita nggak nyimpen base di sini ya di headphone kita sistemnya streaming aja, jadi hanya kuota ya, langsung ke database Quran.com. Kalau streaming tentunya memang tergantung koneksi kita ya. Kalau lagi lancar bagus, tapi ketika database kita sudah download di sini, nggak ada pengaruh lagi kita kena kuota ketika kita mengakses ya, karena database-nya sudah disimpan di sini ya. Nah, di sini juga untuk jumlah unduhan juga mau diunduh per halaman, per surat atau per juz ya. Nah, tadi ini ya. Ya, kemudian kita mau ekspor dari penanda, ekspor juga bisa ya, kirim log dan sebagainya. Ya. Ini salah satu aplikasi menurut saya yang sangat bermanfaat. Setidaknya kita sebagai muslim harus punya lah. Ya, memang ada perbedaan ketika kita membaca Al-Quran di handphone ya, dengan di Al-Quran, di mushaf Qurannya yang asli ya, memang lebih bagus di mushaf Qurannya ya. Tapi tentunya ini bukan jadi halang atau membatas ketika kita mobile, apalagi kalau kita ini tidak membawa Al-Quran gitu. Teknologi kita, handphone kita bisa digunakan lebih bermanfaat ya, untuk bisa membaca Al-Quran ya setiap hari lah, setidaknya 1 halaman per hari ya, karena sangat luar biasa pahalanya ya. Malahan 1 huruf itu 10 kebaikan ya pahalanya, 1 huruf ya. Sekarang memang lagi bulan Ramadan nih ya, memang sangat berpeluang kita untuk meraih pahala yang lebih baik, lebih banyak ya. Tapi tentunya tidak hanya digunakan di bulan Ramadan juga ya, bisa setiap hari ya, setiap hari kita gunakan untuk kalau kita perlu tahu tentang sesuatu, mau misalnya zakat ya atau apa dari ini, bisa lihat langsung. Kita share, cari mana aja ini yang mengandung terjemahan tentang zakat ya, kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat surat berapa, ayat berapa, surat berapa, ayat berapa, bisa kelihatan. Tinggal langsung, database-nya sangat luar biasa ya. Jadi memudahkan kita ya. Mau cari tentang hukum apa atau mencari tentang apa, insya Allah nanti ada semua di sini dan bisa lebih mudah ditunjukkan ya. Kita lebih paham, lebih ngerti ya. Itu aja mungkin ya. Ini salah satu aplikasi Al-Quran yang kami sarankan untuk diinstal. Semoga bermanfaat ya share kali ini dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tentunya teman, sobat, rekan-rekan ada yang lebih tahu lagi dari kami lah. Tapi setidaknya kita saling berbagi ya informasi apa yang lebih bermanfaat buat kita. Mohon bantu untuk share jika ini bermanfaat buat sobat semuanya, supaya apa yang sobat tahu bisa yang lain pun tahu. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada kurang dan salahnya. Buat yang belum subscribe, mohon subscribe terlebih dahulu ya. Jangan lupa like, share, dan komen di kolom komentar. Ketemu lagi di video berikutnya dengan saya Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.